طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas I, NIM dengan NIM 556 akan mempresentasikan terkait makalah yang ditugaskan dari mata kuliah Hukum Ekonomi Bisnis terkait transaksi elektronik. Saya di sini memilih eh, dunia e-commerce dalam ranah bisnis ekonomi. Langsung saja kepada pembahasan. Saya akan membahas 3 topik yang ada di dalam PPT atau main map yang saya buat. Saya ambil dari buku yang dibuat oleh Profesor Dr. Richardus Eko Indrajit, yaitu tentang elektronik e-commerce, strategi dan konsep bisnis dunia maya, yang diterbitkan pada tahun 2002 di Jakarta, Indonesia. Dalam buku tersebut saya mengambil 3 komponen, yaitu awal mula dari e-commerce tersebut, kemudian mekanisme e-commerce dalam dunia bisnis, kemudian 4 tipe aplikasi e-commerce. Dan langsung ke pembahasan awal saja, yaitu awal mula dari e-commerce, dunia e-commerce. Langsung saja. Next. Awal mula e-commerce yaitu pada tahun 1997, pada bulan Juli kalau nggak salah. Iya, pada bulan Juli di Gedung Putih, US, United States, telah terjadinya revolusi industri. Maka mereka mendeklarasi pada saat itu terjadinya revolusi industri yang dimana mengakibatkan perubahan secara signifikan pada ekonomi global dan maraknya bisnis yang menjadi elektronik atau bisnis digital pada waktu itu. Kemudian maraknya juga pengguna internet yang naik secara signifikan juga pada waktu itu, dan kemudian adanya interaksi dan meditasi terhadap pembelian atau jasa jual beli secara industrial dalam maraknya meditasi atau interaksi jual beli, industri jual beli dalam ranah internet, dalam ranah digital, elektronik. Maka dari situlah e-commerce dikenal sebagai ranah jual beli secara online atau internet digital. Kemudian definisi e-commerce diambil dari Association for Electronic Commerce secara sederhananya. Kemudian mendefinisikan menjadi e-commerce. Dan kemudian dalam dalam e-commerce. Kemudian di situ didefinisikan sebagai mekanisme bisnis secara elektronik dan penggunaan jejaring internet atau jejaring komputer yang saling terhubung sebagai sarana penciptaannya relasi bisnis antara penjual jasa satu dan penjual jasa yang lain. Mereka saling terhubung dan terjadilah ikatan, dan mereka membuat namanya di situ komunitas besar yang dinaungi atas nama e-commerce. Banyak definisi dari e-commerce sendiri dari berbagai filosofis dan profesor-profesor terkenal. Kemudian saya mengambil dari definisi e-commerce oleh Amir Hartman. Dia mendefinisikan adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronis, tidak jauh beda dengan
definisi e-commerce dari CommerceNet, ya. CommerceNet itu kumpulan-kumpulan orang tadi. Definisi tadi yang oleh Hartman, ya, Amir Hartman tadi, dia mendefinisikan bahwasannya jenis mekanisme bisnis secara elektronis yang memfokuskan diri pada transaksi bisnis secara elektronis, berbasis individu, barang, atau jasa baik antara dua buah institusi atau yang disebut dengan B to B, atau itu B to B itu adalah business to business, kemudian B to C atau business to customers, customer to C, atau kemudian C to C, yaitu customer to customer. Itulah yang didefinisikan oleh Amir Hartman sebagai salah satu cara memperbaiki kinerja dan mekanisme pertukaran barang, jasa, informasi, dan pengetahuan. Serta balik lagi kembali semua ini sebagai bentuk apresiasi atas kemajuan teknologi dan bagaimana cara memanfaatkannya dengan baik. Kemudian lanjut ke mekanisme e-commerce dalam dunia bisnis, yaitu tadi ya topik 2 yang saya ambil. Di sini terdapat 3 elemen besar yang membuat komunitas e-commerce tersebut menjadi suatu komunitas, bahkan bukan dibilang komunitas, sebagai suatu lembaga yang besar. Bisa jadi suatu institusi yang menyediakan sebuah layanan praktis terhadap jasa, terhadap masalah jual beli atau masalah terkait informasi dan teknologi seputar pertukaran jasa. Lanjut ke pembahasan. Dalam dunia e-commerce tidak serumit yang kita kira. Oke, memang seperti itu. Yang seperti layaknya kita kira, memang e-commerce terkenal seperti ya berbagai macam lapak, ya. Yang ada yang hijau, itu ada yang oranye, ada yang biru, kemudian dan banyak hal lagi yang lain-lainnya. Itulah e-commerce secara umumnya seperti itu. Kemudian, namun yang membedakan hanyalah sistem transaksinya dan sistem teknologinya, seperti itu. Dan e-commerce sarana teknologi dan informasi adalah kedua komponen yang paling berperan penting menjadi mesin penggerak dari kata e-commerce tersebut. Kemudian, agar cepat, maka sarana memerlukan kehadiran teknologi dan informasi. Alur dari mekanisme e-commerce ini yaitu pelanggan atau konsumen. Kemudian melihat mereka pelanggan dan konsumen melihat produk atau jasa yang ingin dibeli atau yang disediakan. Kemudian mencari tahu bagaimana cara bertransaksi agar mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan permintaan yang didistribusikan, seperti itu. Setelah barang sudah ada di tangan pelanggan, maka akan ada transaksi pasca pembelian yang akan membuat pelanggan memberikan feedback atau timbal balik terhadap dari barang tersebut atau dari e-commerce tersebut. Tentunya setelah mendapatkan barang tersebut, bagaimana kualitas dan bagaimana sistem pembeliannya, apakah nyaman, apakah sungguh praktis, kemudian apakah barang yang diterima sesuai dengan pemesanan, sesuai dengan yang ada tertera pada layanan-layanan e-commerce tersebut. Kemudian secara strategis, nah ini kita bahas di sini. Secara strategis, ada 3 komponen besar yang mempengaruhi e-commerce tersebut. Yang pertama ada proses, kedua ada institusi, kemudian ketiga adalah teknologi dan informasi.
Langsung saja, proses itu di sini dibagi menjadi 2, proses utama dan proses penunjang. Proses utama ialah terdiri dari inbound logistik production, outbound logistik, and distribution, sales, dan marketing dan service. Maksudnya di sini adalah inbound logistik dan produk inbound logistik, production, atau outbound logistik itu seperti, eee, barang, eee, logistik dari yang dihasilkan atau yang proses atau yang diatur oleh e-commerce tersebut, kemudian ada di situ juga distribusinya, kemudian, produksinya, logistik luar atau logistik dalam yaitu inbound dan outbound. Dan sales ya, sales seperti mana kita tahu sales seperti apa, kemudian ada marketing, marketing juga, kemudian ada service atau customer service-nya seperti apa, seperti itu. Kemudian proses penunjang. Proses penunjang adalah procurement, terus ada frame infrastruktur dan teknologi. Penunjang ini termasuk seperti, eee, mesin penggerak dari dalam atau yang menunjang dari proses utama tadi, seperti teknologinya, kemudian infrastrukturnya seperti apa, kemudian hal-hal yang lain yang bisa menunjang atau mendorong proses-proses utama yang tadi, yang berada di utama, yang berada di luar garis, kemudian di dalam ini mendorong bagaimana bisa terlihat, eee, baik dan indahnya suatu e-commerce tersebut. Kemudian setelah itu ada lagi yang namanya cuman ini, 3 ya, cuman saya tidak cantumkan di sini, yaitu, eee, proses yang melibatkan atau produk atau jasa digital akan mengikuti rantai nilai virtual change, seperti yang diperkenalkan oleh Indrajit, yaitu seperti yang diperkenalkan oleh dokter ini, yang meliputi rangkaian aktivitas gathering, organizing, selecting, dan distributing, sanitizing. Ini juga, termasuk proses-proses, bisa dibilang proses penunjang, karena, membantu dan mendorong dari dalam, mendorong proses utama tersebut. Atau bisa dibilang lebih gunanya, proses utama itu mempunyai komponen yang mendorong mereka semua, yaitu proses penunjang ini komponennya, seperti itu. Kemudian, institusi, ya, komponen kedua, elemen kedua, yaitu institusi. Salah satu prinsip yang dipegang oleh e-commerce adalah diterapkannya asas-asas jejaring atau internet working, betul, di mana dikatakan bahwa sukses sebuah perusahaan e-commerce harus bekerja sama dengan berbagai institusi e-commerce lainnya, seperti itu. Banyak contohnya seperti, eee, kita sebut nama saja, misalnya seperti, eee, Tokopedia yang bekerja sama dengan Gojek. Ketika Tokopedia menyediakan sebuah jasa jual beli barang, serta teknologinya yang menjualkan barang secara praktis, kemudian, institusi-institusi lainnya seperti Gojek yang menyediakan layanan antar mungkin nggak Gojek aja ya, seperti, institusi terkait, ekspedisi yang mereka juga menyediakan layanan online, seperti itu. Mereka bekerja sama sehingga, eee, yang satu sisi menyediakan barang, yang satu sisinya mengantarkan barang, sehingga income bisa dibagi menjadi 2, seperti itu. Kemudian elemen ketiga yaitu teknologi informasi. Ini adalah termasuk komponen penting ya, yang ada di dalam suatu, industrial digital informatika seperti itu, yaitu teknologi dan informasi. Karena tentunya digital era adalah terkait 2 ini, teknologi dan informasi. Itu pada akhirnya secara operasional faktor infrastruktur teknologi akan sangat menentukan tingkat kinerja bisnis dari e-commerce tersebut. Adanya 3 jenis, tulang punggung dari teknologi informasi, yaitu,
intranet dan ekstranet, ya. Kemudian ada institusi internet. Apa itu intranet? Intranet itu seperti eh, merupakan infrastruktur teknologi informasi yang merupakan pengembangan dari teknologi lama, semacam LAN atau Local Area Network dan WAN, WAN atau Wide Area Network. Prinsip dasar dari intranet sendiri adalah menghubungkan setiap sumber daya manusia, entah itu manajemen, staf, atau karyawan, di dalam sebuah perusahaan e-commerce tersebut, atau seluruh komponen-komponen individual yang terhubung dengan e-commerce atau yang sebagai jasa yang memakai e-commerce tersebut. Dengan adanya jalur komunikasi yang mudah yang diciptakan oleh local area network dan wide area network tadi, maka secara elektronis diharapkan proses kolaborasi dan kooperasi dapat dilakukan secara efektif dan berjalan dengan lancar, sehingga meningkatkan kinerja secara efisien dan loyalitas seperti itu. Kemudian extranet itu tidak lebih dari intranet, karena intranet itu salah satu cara menghubungkan antara satu dengan yang lain. Kemudian extranet menghubungkannya karena adanya hubungan kerjasama bisnis antara dua atau lebih lembaga. Jadi lembaganya yang telah terhubung seperti e-commerce 1, 2, 3, dan seterusnya, mereka terhubung dalam suatu jalan bisnis tanpa ada suatu permusuhan. Memang adanya persaingan, tapi tidak ada permusuhan. Maka inilah yang hubungan yang dijalanin ini adalah extranet seperti itu. Contohnya perusahaan yang membangun intrafis dengan perusahaan rekannya, yaitu saya bilang tadi menjadi perusahaan 1 A B C D yang basic naungannya sama dia itu adalah e-commerce penjual jasa barang layanan online. Oke. Kemudian mempunyai hubungan baik antara 3 atau 4 lembaga tersebut, dan yang mana saling membantu tanpa adanya permusuhan. Disinilah tipe-tipe yang menjadikan primadona dalam perdagangan elektronik seperti itu. Kemudian menghubungkan sistem yang ada dengan publik dan menjadikan teknologi internet menjadi lebih luas di jaringannya. Seperti yang tadi saya bilang, internet adalah gerbang masuk ke dunia maya, di mana produsen dapat dengan mudah menjalin hubungan langsung dengan seluruh e-commerce yang ada. Apa contohnya? Dengan seluruh calon pelanggan di seluruh dunia tadi, e-commerce yang ada kan, disinilah tipe perdagangan dibagi menjadi 3, yaitu tadi yang telah disebutkan oleh Amir Hatman, yaitu ada C2C atau customer to customer, kemudian ada B2C atau business to customer, kemudian ada business to business atau B2C. Kemudian itu terkait dengan intranet dan extranet. Kemudian apa itu institusi internet? Institusi internet itu lembaga yang menaungi atau menyediakan jaringan internetnya yang mengurusi dasar-dasar atau masalah seperti IP, kemudian domain itu yang saya kurang mengerti, domain itu address IP address seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan institusi internet. Mereka yang menaungi jejaringan yang digunakan oleh e-commerce, termasuk mungkin contohnya IndiHome. Mereka yang menaungi internet di kawasan Indonesia seperti itu. Maka itu disebut dengan institusi internet. Dan termasuk komponen penting dari mesin-mesin penggerak dalam suatu e-commerce seperti itu. Kemudian lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu 4 tipe aplikasi elektronik e-commerce, yaitu ada e-market atau kemudian ada customer care, ada vendors management, dan extended supply chains.
Oh ini double ya, ini maaf ini double. Extended supply chain. Nah, seperti itu. Saya mulai dari uh, iMarket. iMarket adalah sebagai sesuatu tempat atau area di dunia e-commerce di mana calon pembeli dan penjual saling bertemu untuk melakukan transaksi jual beli secara elektronik tentunya. Kemudian melalui medium internet atau meditasi secara digital. Dari definisi tersebut terlihat bahwa tipe bisnis yang terjadi adalah B2C atau business to customer. Karena sebagai penjual produk atau jasa, perusahaan berusaha menghubungkan dirinya dengan iMarket, yang notabene adalah merupakan komunitas para pengguna internet yang ada di seluruh dunia. Prinsip yang dipegang dalam tipe ini adalah perusahaan menyediakan berbagai informasi lengkap mengenai seluruh produk jasa yang ditawarkan melalui internet dengan harapan bahwa calon pelanggan yang pada akhirnya melakukan pemesanan atau pembelian terhadap produk atau jasa tersebut, atau yang bisa kita mudah dengan bahasa mudahnya, ketika kita melihat ada barang yang ingin dipesan, disitulah tadi pemesanan atau pembelian terhadap produk jasa tersebut terjadi atau yang disebut dengan order. Nah, seperti itu. Kemudian customer care. Apa itu customer care? Tipe aplikasi customer care adalah suatu usaha dari perusahaan untuk menjalin hubungan interaktif yang baik dengan pelanggannya atau konsumennya yang telah dimilikinya. Ketika e-commerce membuat apa menjalankan suatu jual beli, maka disitulah feedbacknya terjadi setelah adanya dari mana customer tadi, dari pengorder tadi, dari pelanggan, maka dia akan merasakan sebuah kenyamanan, seperti itu bahasa mudahnya. Disinilah customer care berperan penting agar menjaga nama baik dan jalannya citra yang sudah dibentuk oleh mereka e-commerce ini terhadap suatu pelanggan baik. Jadi pelanggan itu percaya dan tidak lebih ruwet memilih transaksi lain ketimbang di tempat yang A ini, seperti itu. Nah, itulah peran pentingnya customer care, memelihara dan menjalin hubungan interaktif yang baik terhadap pelanggan dan pelanggan dan konsumen yang telah dimilikinya, seperti itu. Kemudian vendors management. Vendors management yaitu hakikat dari sebuah bisnis adalah melakukan transformasi atau bahan mentah menjadi sebuah produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan kata lain, mayoritas perusahaan pastilah memiliki pemasok atau supplier ya bahan mentah tersebut. Di samping itu, berbagai aktivitas penunjang seperti proses administrasi, terus enterprise, vendors, manajemen extended supply, change, market, customer care, atau semua pengelolaan SDM yang ada, lain dan lain sebagainya, karena membutuhkan beragam barang yang harus dibeli dari perusahaan lain, yaitu perusahaan yang menyediakan barang mentah tadi. Proses pembelian berlangsung secara kontinu atau berlanjut atau berulang. Secara periodik tersebut pada dasarnya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pengeluaran total atau cost center. Penerapan aplikasi e-commerce untuk menghubungkan perusahaan dengan cara vendors masuk berbagai kebutuhan bisnis sehari-hari dapat menekan biaya total dan dikeluarkannya untuk aktivitas pedagang dan pembelian barang. Dengan dimanfaatkan aplikasi e-commerce jenis ini, perusahaan dapat melakukan eliminasi berbagai proses yang tidak perlu mengintegrasikan beberapa proses yang dapat sekaligus dilakukan. Penyederhanakan proses yang berbelit-belit, mengotomatiskan proses-proses yang manual yang memakan waktu dan biayanya, sehingga prinsip yang dijalankan ini dalam implementasi aplikasi e-commerce ini adalah perusahaan melakukan proses pemesanan, penggandaan, dan pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan dari rekan-rekan vendor melalui internet dan para rekan-rekan yang ingin mengirimkan kepada perusahaan sesuai kebutuhan tipe B2B atau merupakan platform transaksi yang diterapkan oleh tipe e-commerce ini atau business to business, di mana e-commerce membutuhkan barang mentah atau barang belum jadi
yang akan diolah oleh e-commerce tersebut menjadi suatu barang jadi, maka terjadilah jalinan bisnis antara e-commerce yang menyediakan barang mentah dan e-commerce yang menyediakan barang jadi. Mereka saling menguntungkan di mana e-commerce memesan barang mentah dan barang mentah mendapatkan suatu keuntungan dari itu, dan e-commerce yang bahan jadi tadi mendapat bahan mentah yang akan dibuat, diolah menjadi suatu dagangan atau jasa jual belinya yang kemudian akan dipasarkan secara luas. Seperti itu. Inilah yang disebut vendors management atau pengaplikasian e-commerce secara business to business. Kemudian extended supply chains. Apa itu? Extended supply chain adalah urutan proses atau aktivitas yang dijalankan perusahaan mulai dari bahan mentah, raw materials yang dibeli sampai dengan produk jadi yang ditawarkan pada calon konsumen. Proses penggandaan bahan mentah, menyimpan bahan mentah, produksi atau operasi bahan mentah menjadi bahan baku, distribusi pemasaran, penjualan, serta pelayanan serta pelayanan purna jualnya. Tidak seperti ada perusahaan konvensional di mana proses dari hulu ke hilir dilakukan secara penuh dan menyeluruh oleh perusahaan untuk dapat berkompetisi di era globalisasi seperti saat ini. Perusahaan harus menjalin kerjasama dengan rekan bisnis yang lain. Kunci kerjasama ini adalah menciptakan suatu produk jasa yang lebih murah, lebih baik, dan lebih cepat dari yang ditawarkan kompetitor. Tentu saja untuk mendapatkan produk yang jasa yang demikian, proses penciptaan produk atau jasa di internal perusahaan harus dilakukan secara murah dan baik, dan tentunya secara cepat. Disinilah prinsip penggunaan e-commerce dipergunakan, yaitu melakukan optimisasi supply chain perusahaan dengan menjalin hubungan dengan seluruh rekan-rekan dan pihak yang terlibat langsung oleh pencipta produk tersebut atau jasa melalui elektronik secara semacam internet. Jelas terlihat bahwa seperti hal tipe e-commerce ini adalah seperti vendors management juga, business to business yang merupakan platform yang diterapkan oleh pengembangan e-commerce yang terkait. Nah, tidak jauh beda dengan vendors management, extended supply chain ini juga terkait dengan hubungan antara business to business e-commerce yang dimana mereka menyediakan barang satu dengan yang lain, kemudian mereka memutar barang itu menjadi suatu barang yang barang baku yang bisa langsung siap dijual atau dipasarkan secara luas. Seperti tadi vendors management, ada yang menyediakan barang mentah dan satunya lagi menyediakan barang baku, atau satunya lagi bisa mengambil barang mentah kemudian mengolah menjadi barang yang sudah jadi dan siap. Dan kembali lagi extend supply chain ini tipe aplikasinya yaitu pengaplikasian dari sistemnya adalah business to business. Kesimpulannya, maka dunia e-commerce itu sangat luas. Bahkan yang saya jelaskan ini mungkin masih 0,0 seperser pun dari 100%-nya apa itu e-commerce, dunia e-commerce. Tentunya e-commerce ini menjadikan kita lebih mudah dalam menjalankan atau mendapatkan income yang ingin mendirikan suatu mendirikan suatu marketing yang mengikuti jalannya era globalisasi, tentunya dengan global market atau ya disebut e-commerce bahasa umumnya seperti itu. Kemudian semua orang bisa berjalan atau menempuh bidang e-commerce asal punya ilmu tentunya, dan asal ada tekad dan niat. Apapun kerap yang bisa dilakukan asal tadi kembali ke niatnya dan dia mempunyai ilmu, maka dia bisa membuat e-commerce dan menjadikan pundi-pundi sebagai penghasilan atau income. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kekurangan atau lebihnya dari Yang Maha Kuasa, dari Tuhan Maha Esa. Kurangnya itu dari saya sendiri, karena saya sendiri juga adalah manusia biasa yang masih butuh belajar banyak dari bapak-bapak dosen atau ibu-ibu dosen sekalian.
maka mohon bimbingan serta, eee, pelajaran yang diberikan dari Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin cukup itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.